Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abang Jimmy Prayoga, Abang dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Abang dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Jadi di sini Abang ingin kesediaan orang-orang adik, Abang ingin melakukan konseling kelompok. Jadi apakah orang adik-adik sekalian bersedia? Bersedia. Untuk agar lebih akrab dan asik pengobrolannya ke depannya, alangkah baiknya orang-orang adik melakukan perkenalan dari namanya dan asal sekolahnya. Dimulai dari sebelah kiri aja lah. Nama saya Sri Mulyani. Saya berasal dari sekolah MTS Muhammadiyah. Baik, selanjutnya. Nama saya Syahida Munawwarah, saya berasal dari SMP Muhammadiyah Sintang. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bina Lasti, asal sekolah SMP Muhammadiyah Sintang. Baik, selanjutnya. Nama saya Meria Sari dari MTS Muhammadiyah 3 Kisaran. Baik, jadi ketika semua udah berkenalan, jadi Abang akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu ialah proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli atau para siswa atau adik-adik sekalian yang bertujuan membantu segala masalah yang adik-adik hadapi selama pembelajaran di sekolah ataupun di rumah. Jadi kan sebelum kita lanjutkan lebih dalam, kan Abang di dalam proses konseling ini ada namanya asas kerahasiaan, di mana kita kan udah menjadi kelompok dan syaratnya kita harus bersumpah dan orang adik-adik mengikuti kata-kata yang Abang ikuti gitu ya kan? Ya. Apakah bersedia? Bersedia. Baik, orang adik ngikuti Abang ya dalam bersumpah ya. Sumpahnya seperti ini. Kami berjanji akan menjaga rahasia ataupun bentuk masalah dari teman kami sendiri. Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya, proses selanjutnya yaitu di mana kita satu-satu akan menjelaskan apa masalah kita di sehari-harinya, baik itu di sekolah ataupun mau di rumah. Ya kan? Baik, akan dimulai dari sebelah kiri pada saudari Sri. Masalah saya di sekolah, saya seringkali cabut saat pembelajaran dimulai. Selanjutnya. Saya sering bolos saat ekstrakurikuler. Baik, selanjutnya. Saya tidak mempunyai teman di sekolah. Kalau saya terlalu banyak tugas sehingga pusing mengerjakannya. Oke, baik, semua masalah adik-adik semua udah Abang tampung dan Abang bimbing sedikit demi membantu kelancarannya acara saat ini kan. Tadi kan kita lanjutkan tadi masalah yang saudari Sri tadi, yaitu cabut sekolah ya kan. Alasan saudari sendiri melakukan cabut sekolah atau bolos sekolah itu apa gitu? Alasan saya yang pertama, karena saya tidak suka dengan gurunya. Yang kedua, pembelajarannya membosankan, jadinya saya bolos saat pembelajaran itu. Jadi gini, ketika kita tidak menyukai pembelajaran, memang betul kata pepatah, sukai dulu gurunya baru kita akan menyukai pelajaran yang diajarkannya. Jadi kalau memang tidak ada jalan keluar bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan, setidaknya sedikit demi sedikit kita sukai gurunya dulu. Kita sukai dalam kata lain itu menyukai cara mengajarnya gitu, dikit sedikit kita terima dengan hati, insya Allah apa yang diajarkan dia dapat diterima oleh kita, dan itu membuat jadi diri kita sendiri pun betah ketika guru itu mengajar gitu. Jadi itu aja bimbingan dari Abang gitu kan kepada saudari Sri. Jadi tadi selanjutnya saudari siapa? Saida. Tadi masalahnya Sering bolos saat pelajaran ekskul. Oh,
Jadi kan mau abang tanya alasannya itu kenapa saudari Saida sering mengalami bolos saat pelajaran ekskul. Ekskul kan itu pilihan gitu. Kenapa kok bisa bolos gitu? Terkadang pelajaran yang sangat membosankan dan gurunya terkadang datang terkadang enggak. Oh, mungkin memang iyalah. Apakah di saat guru ekskulnya itu mengajari dia selalu memberikan materi atau langsung praktek di lapangan atau bagaimana? Selalu praktek. Oh, selalu praktek. Jadi mungkin orang saudara adik sendiri merasa bosan mungkin ya kan, karena ini gurunya pun jarang hadir gitu. Terus selalu praktek tanpa pemahaman dulu atau materi dulu, mungkin ya bagaimana ya. Cuman kan kalau eskul itu untuk mengembangkan potensi kita di luar sekolah gitu. Itu pendidikan di luar sekolah. Jadi yang bisa mengembangkan potensi kita di luar sekolah itu eskul gitu. Kan itu seperti hobi kita sendiri, misalnya orang adik hobinya pramuka atau PCL dan masih banyak yang lain. Jadi saran abang ke adik jangan melakukan bolos sana gitu. Nanti tiba-tiba gini dia, pas gurunya nggak datang, adiknya datang. Pas adiknya nggak datang, rupanya gurunya datang. Jadi kan ibaratnya kayak gitu. Jadi kan alangkah baiknya pas udah jadwalnya ya udah datang terus gitu. Datang nggak datang kan pasti ada senior-senior yang mau mengasih materi atau memberi pelajarannya gitu. Jadi selanjutnya tadi kepada saudari Tari, masalahnya tidak memiliki teman ya. Alasannya kenapa tidak memiliki teman? Apakah dia ada terhambat atau perselisihan paham antara teman atau bermusuhan atau bagaimana? Saya tidak terlalu akrab dengan mereka. Oh, tidak terlalu akrab. Jadi adik itu mungkin adik tipe-tipe orang yang tertutup gitu, tidak terlalu terbuka kepada orang lain. Tapi itu menjadi permasalahan ketika dimana kita memang membutuhkan teman tapi kita tidak memiliki teman. Jadi saran abang berusahalah akrab dengan teman gitu, dengan cerita-cerita kecil tapi maksud lainnya itu tentang pelajaran yang akan makin lama itu akan menjadikan motivasi adik sendiri untuk terus bergaul dengan teman-teman gitu. Jadi kan jadi adik sendiri itu bisa berkomunikasi dengan baik. Dan kita kalau tidak memiliki teman, beda komunikasi kita dengan orang yang memiliki teman. Ketika orang yang memiliki teman berkomunikasi dengan temannya yang biasanya lancar, ketika adik yang tidak memiliki teman, ketika adik berbicara dengan kawan-kawan yang lain, adik grogi, canggung gitu. Jadi dibiasakan gitu berbicara dengan kawan-kawannya, sekedar sharing-sharing pelajaran gitu ya kan. Dan selanjutnya tadi kepada saudari Amel tentang keluh kesahnya Kebanyakan tugas. terlalu banyak tugas. Mm-mm. Ya, mungkin akibat karena COVID ini ya Iya, kan. dikerjakan bukan Mungkin sama sih tapi banyak. satu baru dikerjai, belum ada lagi lagi. dikerjai udah nyusul lagi yang lain Iya, gitu benar, ya kan. benar. Mungkin itulah sebabnya guru itu mengantisipasi agar murid-muridnya selama masa COVID ini kan siswa semua diliburkan. Yang dikhawatirkan guru, siswa-siswa ini mengalami malas dan hanya kebanyakan berdiam diri di rumah gitu. Makanya kan guru terus-terusan mengasih tugas biar siswanya itu di setiap saatnya di rumah, bukan setiap saat sih maksudnya, setiap waktunya memang itu bisa mengerjakan tugas dan waktunya itu balance gitu antara bermain yang antara mengerjai tugas gitu. Jadi gitu aja saran dari abang gitu. Iya. Dan sekali lagi abang, apakah dari adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Iya. abang tentang masalah-masalah yang perlu adik tanyakan gitu? Nggak ada. Apakah sudah merasa cukup? Sudah. Baik, abang di sini berterima kasih kepada orang adik-adik sendiri gitu kan. Jika abang dalam pengucapannya ada kata salah, abang mohon maaf. Maaf. Dan sekali lagi ini bentuknya rahasia ya kan. Jadi kita tidak boleh menceritakannya pada orang lain. Kita kan ini tadi sudah bersumpah, kita sudah menjadi satu kelompok. Ya cukup kita aja yang tahu apa permasalahan kita gitu ya kan. Jadi akhir kata abang ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua
telah meluangkan waktunya buat melakukan konseling konseling kelompok ini. Abang ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan buat kita semua.